Masih bersama kami di Kabar Siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta para pejabat publik menggelar acara peluncuran program vaksinasi COVID-19 yang diadakan di Pendopo Balai Kota Jakarta. Sekitar 19 orang peserta yang menerima vaksin COVID-19, pemirsa. Para penerima vaksin ini terdiri dari unsur pejabat publik seperti TNI dan Polri, serta pemuka agama dan perwakilan organisasi di DKI Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, unsur yang menerima vaksin awal COVID-19 dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai pengalaman vaksinasi yang dialami. Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menekankan untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M meski sudah mendapatkan vaksinasi. Informasi terkini dari Balai Kota Jakarta akan disampaikan oleh rekan kami Imran Tajudin. Ya, selamat siang Imran. Bagaimana jalannya vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta? Siapa saja kemudian yang sudah menerima vaksin ini? Selamat siang Ken. Proses atau juga pemberian vaksin terhadap sejumlah tokoh yang tadi hadir di Balai Kota sebenarnya sudah selesai tadi sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan menurut Anies tadi menyebutkan bahwa sebenarnya alasan dipanggilnya tokoh-tokoh ini sebenarnya ada 23, tapi yang hadir dalam atau diberikan vaksin jumlahnya ada 19, ada 3 kategori sebenarnya atau 3 latar belakang kemudian yang dipanggil dalam vaksin kali ini, yaitu yang pertama adalah tenaga kesehatan, lalu yang kedua adalah pejabat publik, dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Kenapa ketiga background ini kemudian diajak untuk diberi vaksin di Balai Kota? Karena berdasarkan dengan survei yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi bahwa 3 latar belakang inilah yang kemudian sangat dipercaya oleh masyarakat untuk menerima informasi berkaitan dengan baik itu COVID-19 maupun juga proses vaksinasi yang berjalan. Tadi ada beberapa tokoh sebenarnya yang divaksinasi, ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, lalu juga Kapendam yang mewakili Kapolda Metro Jaya, tadi juga diwakili oleh Kabid Humas, lalu juga perwakilan dari IDI, serta tokoh-tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir. Ada beberapa meja di sini sebenarnya yang kemudian merupakan tahapan dari pemberian vaksin. Pertama mereka ke meja pendaftaran tentu untuk diverifikasi berkaitan dengan undangan. Lalu di meja kedua akan ada pemeriksaan kesehatan, akan dicek tekanan darah, lalu juga penyakit-penyakit penyerta atau komorbid. Jika sudah dicek apakah mereka sudah dinyatakan layak atau sehat menerima vaksin, akan dilanjutkan ke meja ketiga yaitu penyuntikan vaksin. Ada 2 meja yang disediakan untuk perempuan dan laki-laki, dan meja keempat adalah observasi dan juga pencatatan. Nah, di meja observasi dan juga pencatatan nantinya tadi para peserta atau penerima vaksin ini akan istirahat setengah jam untuk dilihat perkembangannya. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dia juga menjelaskan bahwa meskipun sudah menerima vaksin, tapi para penerima vaksin ini juga harus tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menularkan dan juga tidak tertular kembali dari virus COVID-19. Berikut statement dari Gubernur DKI Jakarta. Di samping kanan kiri saya adalah unsur yang mendapatkan vaksin awal, yaitu dari tenaga medis, kemudian kedua para tokoh masyarakat, yang ketiga adalah pejabat publik dari lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Karena kita tahu dalam vaksin itu ada namanya efficacy. Jadi ketika sebutlah angka efficacy itu 65%, maka 65% akan mendapatkan imunitas. Ada 35% yang berpotensi tetap terpapar, dan yang terpapar ini
walaupun gejalanya ringan karena sudah divaksin, berpotensi untuk memaparkan kepada yang lain. Karena itulah penting bagi semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang dipikirkan bukan saja bagaimana tidak terpapar, tapi juga bagaimana tidak memaparkan kepada orang lain. Ya, fokus utama dari pemberian vaksin gelombang pertama ini tentu juga adalah untuk tenaga kesehatan. Tercatat menurut pihak dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta ada sekitar 131.000 nakes yang nantinya akan diberikan vaksin COVID-19. Dan satu dosis vaksin ini harus diketahui bahwa ada 2 kali penyuntikan. Jadi setelah tanggal 15 ini, nantinya pada tanggal 29 atau 2 minggu ke depan, para penerima vaksin ini akan kembali diberikan vaksin atau suntikan kedua dan akan melihat bagaimana perkembangan dari antibodi yang diterima setelah menerima suntikan vaksin Sinovac dari China. Berikut kami kembalikan kepada Anda, Ken, di studio. Terima kasih Imran Tajudin mengabarkan dari Balai Kota DKI Jakarta. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya sesaat lagi.